Yang pertama, apa itu ruang publik Habermas? Dari visualisasi ilustrasi Habermas, gambar salon Eropa abad ke-18 forum modern media digital. Jürgen Habermas adalah seorang filsuf Jerman yang memperkenalkan konsep ruang publik atau public sphere sebagai tempat di mana warga negara bisa berdiskusi secara rasional dan kritis mengenai isu-isu bersama demi membentuk opini publik yang demokratis. Ruang publik ini bukan sekedar tempat fisik, tapi juga ruang diskusi seperti debat di media, forum online, atau diskusi warga di balai kota. Habermas percaya bahwa dalam bentuk ruang publik yang ideal, setiap orang harus bisa berpartisipasi secara setara dengan menggunakan bahasa rasional, bukan emosi atau kekuasaan. Tapi apa realitanya? Apakah ideal itu? Bagian 2, etika komunikasi dalam ruang publik. Dari visualisasi teks, etika komunikasi simbol dialog, icon, emosi, dan rasio. Habermas mengembangkan gagasan etika di uh, kursus yakini prinsip moral dalam berkomunikasi. Ada 4 prinsip utama. Jadi yang pertama itu adalah keterbukaan, semua boleh berbicara dan berpartisipasi. Yang kedua ada kejujuran. Jadi komunikator harus jujur terhadap apa yang ia yakini. Yang ketiga ada relevasi, pendapat harus relevan dengan topik. Yang keempat, ada argumen harus bisa diuji oleh akal sehat, bukan sekedar emosi atau tekanan. Jadi etika ini penting dalam melawan hoax, ujaran kebencian, dan polarisasi yang kini marak di media sosial. Jadi dalam praktik ini berarti kita harus lebih sadar berbicara, apakah kita mendengar lawan bicara atau hanya menang apa yang kita bawa data dan atau hanya opini. Bagian 3. Apa itu filsafat psikoid? Psikoid adalah istilah yang mempresentasikan gabungan antara filsafat publik dan psikologi komunikasi, dua bidang yang saling melengkapi dalam memahami perilaku manusia saat berkomunikasi di ruang sosial. Filsafat publik juga membahas nilai-nilai moral, keadilan, dan rasionalitas dalam kehidupan bersama. Psikologi komunikasi mengkaji bagaimana emosi, persepsi, dan pengalaman mempengaruhi cara kita berbicara dan menerima sebuah pesan. Jika Habermas menekankan rasionalitas, maka filsafat psikoi memberi tambahan penting kayak manusia juga makhluk emosional dan sosial, yang artinya dalam praktik komunikasi kita nggak cuma bicara soal apa yang benar, tapi juga bagaimana menyampaikan yang benar tanpa melukai. Bagian 4. Hubungan etika Habermas dan filsafat psikoi. Hubungan antara etika komunikasi Habermas dan filsafat psikoi terletak pada tujuannya menciptakan komunikasi publik yang sehat dan bermoral. Habermas memberikan kerangka normatif bagaimana seharusnya kita berbicara agar demokrasi tetap hidup. Psikoi menambahkan pemahaman psikologi bagaimana kondisi mental, trauma, identitas sosial mempengaruhi cara orang menerima dan menyampaikan pesan. Misalnya, dalam debat tentang isu sensitif seperti gender, agama, atau politik, kita perlu juga etika rasional Habermas, namun juga empati dan kesadaran emosional dari pendekatan psikologis. Ini menciptakan dialog yang bukan hanya benar secara logika, tetapi juga menyembuhkan, mempertemukan, dan membangun rasa saling percaya. Oke, jadi di sini saya akan bahas mengenai contoh kasus yang akan kita ambil dari kelompok psikoi. Jadi kasus yang akan kita ambil adalah misinformasi terkait bumi itu datar oleh seorang selebritas terkenal yang bernama Kyrie Irving. Kyrie Irving sendiri merupakan seorang pembasket dari Amerika ataupun NBA yang terkenal dan juga dipercaya oleh anak-anak muda menjadi role modelnya gitu loh. Jadi banyak sekali masyarakat yang menganggap tinggi dari perkataan-perkataan ataupun juga dari mengikuti Kyrie Irving sebagai idola mereka gitu. Jadi perkataan Kyrie Irving sendiri adalah dia menyatakan dalam liputan media massa maupun juga dalam media sosialnya bahwa bumi itu datar. Dan dia berkata bahwa melalui pengalaman-pengalaman subjektifnya dia merasa bahwa bumi itu datar. Nah, dalam etika komunikasi di ruang publik,
dalam setiap diskusi kita harus mengutamakan rasionalitas. Dan dalam masalah ini Kyrie Irving sendiri sudah melanggar terkait kurangnya rasionalitas gitu loh. Jadi rasionalitas seperti apa sih yang perlu diperlukan dalam penyampaian dalam argumentasi-argumentasi yang disampaikan oleh Kyrie Irving? Yang pertama itu adalah berdasarkan sokongan data yang terbukti oleh orang-orang ataupun juga oleh pihak-pihak yang bisa menyatakan bahwa bukti tersebut adalah fakta gitu loh. Jadi Kyrie Irving bisa dikatakan penyampaiannya adalah kurang rasional karena tidak berdasarkan hal-hal tersebut dan berdasarkan pengalaman subjektifnya. Lalu untuk yang kedua sendiri adalah kurangnya keterbukaan maupun juga kurangnya kejujuran dari Kyrie Irving. Jadi Kyrie Irving sendiri pada tahun 2022 akhir sampai dengan tahun 2023 akhir itu sedikit mengalami perjalanan spiritual yang dimana dia menyampaikan bahwa pada tahun 2024 dia meminta maaf terkait pernyataan-pernyataan yang disampaikan pada tahun 2020 sampai dengan 2023 terkait bumi itu datar. Nah, penyampaian terkait bumi itu datar yang disampaikan oleh Kyrie Irving sendiri sangat meyakinkan sehingga banyak sekali masyarakat di Amerika Serikat melakukan diskusi yang bisa dibilang cukup panas dan melakukan pernyataan-pernyataan yang pedas ataupun juga menyerang terhadap orang-orang yang mencoba untuk memberikan suatu fakta ataupun juga suatu data terkait pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Kyrie Irving ini sendiri. Jadi terjadi polarisasi yang cukup besar dan juga terjadi saling serang menyerang dalam masyarakat yang terlibat dalam diskusi ini. Nah, penyampaian pesan yang sesuai ataupun juga penyampaian pesan yang berdasarkan rasional akan mencegah hal ini dari terjadi. Oleh karena itu, kurangnya keterbukaan dari Kyrie Irving sendiri yang dimana pada tahun 2022 akhir maupun sampai dengan tahun 2023 akhir sendiri itu juga diperlukan suatu kejujuran dari Kyrie Irving untuk menyampaikan bahwa dia sendiri kurang yakin terhadap pernyataan-pernyataannya. Apabila dia menyampaikan hal tersebut, itu bisa menjadi suatu argumen baru ataupun juga suatu diskusi baru yang dimana pemikiran-pemikiran rasional bisa masuk dan juga menyampaikan hal-hal yang sebenarnya harusnya benar gitu dan juga berdasarkan dengan fakta. Nah, kurangnya klarifikasi dan juga kejujuran ini menyebabkan banyak sekali masyarakat di Amerika sana yang sudah terlanjur percaya terkait bumi ini datar dan juga hal-hal yang bisa dibilang bisa dicegah seperti pemikiran-pemikiran anak-anak yang menjadi idolanya banyak sekali terjadi misinformasi gitu. Jadi mereka sendiri menyebarkan informasi-informasi yang salah dan juga hal ini mengganggu pendidikan di Amerika sendiri terkait bentuk bumi gitu loh. Padahal hal tersebut itu merupakan suatu hal yang bisa dikatakan sebagai hal yang simple ataupun hal yang sederhana dan juga gampang diskusinya di sekolah ataupun juga disampaikan gitu loh. Jadi kurangnya rasionalitas Kyrie Irving dalam menyampaikan diskusinya dan juga kurangnya keterbukaan dia dalam menyampaikan bahwa dirinya itu salah itu mengganggu sekali dalam diskusi publik gitu loh. Dan hal ini menyebabkan polarisasi yang cukup banyak. Nah, kira-kira hal apa saja sih yang bisa dilakukan oleh orang-orang gitu loh untuk menyampaikan ataupun juga menyelesaikan permasalahan ini? Yang pertama itu adalah mengenai edukasi literasi terkait data-data yang ada. Jadi awal dari berpikir rasional adalah melalui literasi. Jadi apabila kita melakukan suatu literasi ataupun juga melakukan suatu edukasi terhadap diri kita, terhadap informasi yang kita terima, yang pertama-tama pasti kita akan berpikir kritis. Yang dimana kita akan mengecek 2 kali ataupun juga menyesuaikan dengan fakta yang ada. Lalu untuk yang kedua adalah terbuka untuk dialog. Salahnya dari masyarakat Amerika sendiri yang berada pada platform Twitter pada saat itu adalah mereka tidak terbuka terhadap diskusi yang terjadi gitu loh. Jadi apa yang dikatakan oleh Kyrie Irving mereka telan mentah-mentah dan juga mereka tidak periksa 2 kali. Sehingga mereka menyerang orang-orang yang sebenarnya mencoba membantu mereka untuk menindak misinformasi ini. Oleh karena itu dalam diskusi ruang publik ataupun juga dalam ruang publik sendiri Habermas menyatakan bahwa berpikir rasional dan juga terbuka itu penting untuk dilaksanakan karena hal tersebut itu menyebabkan suatu hal bisa tercipta gitu, suatu ruang publik bisa tercipta karena dalam ruang publik sendiri itu semua pendapat bisa disampaikan namun berpikir rasional dan juga terbuka itu merupakan unsur utama dan juga apa yang kita sampaikan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu dalam menanggapi hal tersebut, hal-hal yang bisa kita lakukan dalam menanggapi masalah-masalah misinformasi ke depannya adalah melalui edukasi literasi kita sendiri dan juga dengan melakukan dialog yang bersifat terbuka dan juga perpikiran terbuka sehingga informasi-informasi yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh baik diri kita maupun juga orang-orang yang berada di ruang publik. Jadi informasi yang kita sampaikan itu harus kita berpikir 2 kali yang dimana
apa yang kita sampaikan harus disertai dengan fakta dan juga bisa dipertanggungjawabkan di ruang publik. Karena dengan hal-hal tersebut itu akan membantu orang-orang untuk bisa memahami cara berpikir kita dan juga cara berpikir orang-orang yang berpikiran sama seperti kita. Dalam era digital sendiri, ruang publik sendiri itu sudah mencapai ataupun juga meluas ke layar ponsel kita, yang dimana dimanapun kita berada dan juga kapanpun kita berada, kita bisa melakukan ataupun juga berpartisipasi dalam ruang publik. Oleh karena itu, walaupun terjadi perubahan dalam ataupun pergeseran dalam ruang publik ataupun juga makna dari ruang publik itu sendiri, tetapi tetap saja tantangannya tetap sama, yaitu adalah bagaimana kita bisa berpikiran terbuka, bagaimana kita bisa berdialog ataupun juga berdiskusi dengan empati, dan juga bagaimana kita bisa menyampaikan suatu pendapat dengan tanggung jawab. Dalam Habermas sendiri, dia menyatakan bahwa dalam ruang publik itu sendiri kita harus berpikiran terbuka dan juga kita bisa bertanggung jawab atas apa yang kita sampaikan. Dan dalam pemikiran filsafat Pusikoi sendiri, suatu ruang publik ataupun suatu keadaan ataupun juga keberadaan itu bisa tercipta dengan adanya harmoni dan juga konflik dan juga adanya perubahan. Oleh karena itu, diskusi yang kita lakukan merupakan suatu, bisa dikatakan, gambaran dari perubahan itu sendiri. Dengan kita melakukan diskusi, dengan kita berpikiran terbuka, dengan kita melakukan ataupun juga menyampaikan suatu pendapat, itu menyebabkan suatu perubahan baik dalam diri kita maupun juga dalam diri orang lain. Oleh karena itu, marilah kita dalam kedepannya berusaha untuk membangun suatu ruang publik yang sehat, yang bisa kita sampaikan ataupun di mana kita bisa merasa nyaman untuk menyampaikan pendapat-pendapat kita yang bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi marilah kita mulai berpikiran terbuka, kita bisa mendengar dengan hati, karena dengan begitu suatu ruang publik yang sehat bisa tercipta.